Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila khadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala ikhwanihi minal anbiya al mursalin wal awliya wa syuhada wa syolihin wal malaikatul muqarrabin khususun Syekh wa khususun Syekh wa khususun Syekh al khususi wa khususun Syekh wa khususun Syekh Betul Al-Quran wa khususun Syekh Amtul wa Syekh Samsidin Asman wa khususun Syekh Darwas Singil wa khususun Syekh wa khususun yang santri wa khususun masyayikh lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wal muhaqqiqin wa arsyadani ila thoriqil mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa bisyari'ah wa tariqah wal haqiqah wal ma'rifah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Malam ini kita melanjutkan kajian kitab At-Tuhfah Al-Mursalah. Pembahasan minggu yang lalu yaitu terkait orang-orang yang memahami tentang wahdatul wujud. Ada tiga golongan ya. Yang pertama yaitu orang yang memahami tentang hakikat wujud, ya, paham secara ilman yakinan, jadi secara ilmu yakin dia paham tentang teori hakikat wujud, ya, dia secara ilmu yakin itu paham. Akan tetapi dia belum bisa prakteknya, belum bisa untuk memandang al-haq ya, dalam al-khalqi ya. Tidak bisa memandang yaitu al-haq pada al-khalqi. Ini yang level pertama. Biasanya pemula ya, para salikin pemula ya, ngaji hakikat ya, kemudian paham tentang teori hakikat, itu sudah anugerah ya. Kemudian pahamnya sampai ilmu yakin, jadi tentang hakikat wujud alam semesta ya, semua dulunya dari tidak ada kemudian menjadi ada ya, Allah yang mengadakan itu dengan berbagai macam teori dan contoh ya, seperti contoh kayak kurma dan pohon ya, biji kurma dan pohon, biji mangga dan pohon ya, ini hanya analog-analog yang memudahkan kita untuk memahami tentang hakikat wujud. Nah, pada level pertama ini ya, belum mampu syuhud, memandang al-haq ya, di dalam wujud alam semesta itu. Tapi ya tidak apa-apa ya, paham teori hakikat sampai dia hakul yakin, ini sudah anugerah itu. Nah, kemudian di istiqomahkan ya, dari pemahaman teori ilmu, kemudian
memahami bagaimana cara mempraktekkan yang benar. Nah, terus setelah itu mencoba praktek, ya. Nah, pada saat praktek ini seorang salik akan merasakan pada tahap yang kedua. Yang kedua di sini dinyatakan yaitu yusyahidul haqqo fil khalqi suhdan kholian. Itu. Dia sudah mampu menyaksikan atau syuhud al-haq fil khalqi itu. Jadi syuhud al-haq fil khalqi di dalam makhluk. Syuhudan kholian yaitu dengan pandangan ya mata batin ya. Jadi pandangan lahiriah memandang objek, kemudian mata batin memandang mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi level yang kedua ini sudah mulai merasakan menikmati syuhud. Itu sudah mulai bisa memandang mengembalikan kepada Allah dalam melihat semua asya, dalam melihat semua al-khalqu atau makhluk gitu. Kemudian level yang ketiga pada halaman 64 ya, itu man yusyahidul haqqo fil khalqi wal khalqu fil haqqi. Kalau yang kedua ini dalam teori tasawuf bisa jadi pada tahap fana ya. Jadi fana itu yaitu anugerah yang dirasakan oleh seorang salik, bisa memandang apa yang dipandang, apa yang dilihat kembali kepada Allah. Nah, ini disebut sebagai tahap fana. Nah, fana ini ya tentu ya satu keistimewaan kalau kita diberikan anugerah fana ya, yaitu bukan kehendak kita ya, tapi kita sedang diberikan anugerah bisa merasakan fana, artinya memandang al-haq pada kholqi, semua makhluk ya, dengan pandangan yang lurus. Ini sudah satu anugerah yang istimewa ya. Yang penting lesanya tetap dijaga. Kalau posisi fana kemudian apa yang dirasakan didohirkan, ini yang bahaya. Ini yang disebut dengan satohat yang dapat menimbulkan kontroversi. Jadi di level yang kedua ini kalau diberikan anugerah itu ya sudah cukup menikmati anugerah syuhudul haq fil kholqi gitu. Nah, kemudian yang ketiga yaitu posisinya sudah bako ya, bako. Kalau yang kedua tadi fana, fana itu artinya posisinya taroki. Taroki itu pandangannya sedang naik, selalu memandang kepada Allah dalam melihat asya, dalam melihat al-khalqi makhluk. Ya, yang ketiga ini bako. Bako itu pandangannya bisa taroki, bisa tanazul. Ya, bisa on off. Taroki ya, ketika memandang satu objek ya, tetap dalam posisi memandang syuhudul al-haq fil kholqi. Jadi melihat al-haq pada seluruh asya, pada seluruh makhluk. Itu. Nah, ini taroki. Tapi suatu ketika ya bisa melakukan tanazul. Tanazul itu ya bahasanya itu maknanya itu turun. Turun dari pandangan ketuhanan, turun kepada kehambaan.
Gitu. Kalau yang pertama tadi kan top down, jadi pandangannya itu memandang semua al-khalq kembali kepada Allah. Ini taroki. Nah, tanazul itu dari pandangan ilahiyah turun kepada pandangan kemakhlukan. Nah, ketika taroki, ya ini ya dia bisa mengontrol diri, ya dengan menyesuaikan kondisi lingkungan di sekitarnya. Artinya tidak sampai hal-hal yang sifatnya rahasia ketuhanan itu diumbar, diungkap di depan banyak orang. Itu. Jadi ketika dia di tengah masyarakat, ya ada saatnya taroki, ya, memandang semua kembali kepada Allah. Ada saatnya tanazul. Tanazul itu dia posisi pada kehambaan, ya. Kemudian dia tetap dalam posisi memandang Allah. Itu. Nah, bako inilah yang disebut ya makomnya para mursyidin, ya, para ulama-ulama yang sudah kamil mukamil. Itu. Kalau masih bako, kalau masih fana, ya, masih fana, ini ya sedang on gitu. Kalau sedang on ini kan, ya istilahnya orang lagi jatuh cinta gitu. Jadi kalau yang namanya jatuh cinta, ya begitu deh gitu loh. Nah, orang yang sedang fana itu posisinya seperti itu. Tapi temporer itu sementara. Pengalaman fana itu enggak terus-terusan, itu enggak gitu. Gitu. Nah, kalau ada orang fana keterusan itu ya bisa jadi fana-fanaan gitu. Jadi fana itu ketika dia mendapatkan anugerah, kemudian dalam pandangannya itu dia konsisten istiqomah sampai tahqiq gitu. Sampai diuji oleh Allah, kemudian pandangannya itu tahqiq, gak goyah sedikit pun. Nah, itu sudah sampai pada tahapan fana. Kemudian setelah itu naik pada bako, ya. Bako itu dia sudah bisa top down atau bottom up gitu ya. Jadi bisa memandang semua kembali kepada Allah, tapi juga bisa memandang hakikat makhluk ciptaan ini kembali kepada Allah. Itu. Nah, dia menggunakan bahasa komunikasi, ya, bahasa muamalah, bahasa syariat gitu. Tidak menunjukkan menggunakan bahasa rahasia ketuhanan gitu. Nah, level yang ketiga inilah makomnya mursyid yang kamil mukamil. Artinya mursyid yang kamil pertama itu secara ilmu syariat dia mumpuni, secara teori-teori ilmu tasawuf dia juga mumpuni. Lah, mukamil itu batiniyahnya, ruhaniyahnya sudah merasakan 3 tahapan tadi. Mulai dari tahapan pemula, merasakan tentang pemahaman ilmu hakikat, tapi belum bisa suhud. Ya, kemudian dengan istiqomahnya, kemudian diberikan anugerah oleh Allah, bisa naik pada makom kedua, yaitu bisa memandang al-haq pada semua makhluk, ya, dengan suhud dan kholian. Kemudian yang ketiga, makom yang ketiga yaitu pada makom bako, artinya sudah bisa suhud kepada al-haq ketika mandang makhluk. Begitu juga ketika memandang makhluk bisa memandang al-haq gitu. Nah, inilah makom bako, ini makom yang dirasakan oleh para sufi yang sudah pada level muntahi gitu. Jadi para mursyid ini walaupun hadir di tengah masyarakat, ya tetap dalam pandangannya itu diberikan anugerah, ya bisa taroki, bisa tanazul gitu. Nah,
ternyata di sini disebutkan makom yang ketiga ini ternyata apa? Makomul Anbiya. Nah, itu. Jadi para nabi dulu diberikan anugerah pandangan syuhud ya seperti itu. Kemudian wal aktab, wali kutub, ya gitu. Itu mereka ya diberikan anugerah pandangan pada posisi itu, gitu. Nah kita ini kan secara teori ilmu sudah dikasih tahu. Oh iya, pertama ini, kedua ini, ketiga ini. Nah, ketiga ini makomnya Anbiya, makomnya kutub, gitu. Itu. Nah berarti kalau makom yang pertama tadi, ya, kalau yang ketiga itu kutub, ya paling enggak yang pertama, yang kedua itu ya istilahnya wali-wali masuk tingkatan wali junior nggak Pak, masuk lah gitu kan. Itu. Kalau yang ketiga itu kan wali senior gitu kan. Itu. Nah, kemudian selanjutnya di halaman 64-65 nih. Ya, bimutabatihim itu dengan para followernya ya, dengan para pengikutnya. Kita kan termasuk pengikutnya. Orang yang tahqiq dengan ilmu ini, cuma pada posisi ilmunya masih tingkatan yang pertama tadi, gitu kan. Naik kedua itu istilahnya ngos-ngosan, gitu kan. Gitu. Jadi sudah paham teori yang pertama, ya mudah-mudahan diberikan anugerah martabat yang kedua sampai diberikan martabat yang ketiga. Nah kita ini mutabatihim, followernya. Wa minal muhali, ya. Saya lebih memilih muhali. Kalau mahali itu tempat, tapi kalau muhali itu termasuk waminal muhal, dan termasuk sesuatu yang tidak mungkin. Ayah sula untuk memperoleh atau untuk merasakan al-martabata al-mutawasyithah, yaitu martabat yang pertengahan, mintil kal marotib, dari martabat tersebut, as-salasati yang tatlu, yaitu ya liman khalafas syariah wat thariqah. Ya di sini kalimat-kalimat di kitab ini kalau dikaji dari sisi aspek nahwu shorob ya itu memang banyak yang kurang pas gitu ya, tapi kita tidak mempermasalahkan itu. Yang penting kita memperoleh makna dari paham ini gitu. Ya, saya ulang lagi. Wa minal muhali, dan itu termasuk sesuatu yang impossible ya. Ayah sula untuk dapat berhasil ya. Al martabata, pada martabat ini tak buat maf'ul, al mutawasyithah yang pertengahan, mintil kal marotib as-salasah, dari tiga martabat yang ketiga, maksudnya termasuk sesuatu yang muhal untuk dirasakan oleh seorang salik ya, mendapatkan martabat yang kedua mutawasid, yang itu yang dia bisa syuhudul haq fil kholqi gitu, syuhudan halian gitu. Dari tiga martabat itu, liman khalafas syariah, liman bagi orang khalafa yang nulayani itu maksudnya orang yang berani meninggalkan asyariata
atau khulafa itu bisa maknanya kalau bahasa pesantrennya nulayani. Khulafa itu bisa berbeda, ya, bisa melanggar, melawan asyari atas syariah, wat thariqata dan thariqah. Maksudnya untuk bisa mencapai pada posisi makom yang kedua, itu tidak mungkin bisa diperoleh bagi seorang salik yang berani melanggar syariat dan thariqah. Atau bagi orang yang berani meninggalkan syariat dan thariqah. Jadi makom kedua nggak mungkin bisa dirasakan seorang salik yang tidak tertib syariatnya. Contoh sholat 5 waktu nggak dianggap penting. Karena apa? Sudah merasa syuhud, gitu kan? Gitu. Waktunya sholat, tidur, kenapa? Ya, yang penting kan saya ingat, healing sama Allah, gitu. Jadi kalau ada orang praktek hakikat, kok ngane-nganehi gitu ya, sholatnya nggak tertib. Nah ini menurut mu'alif itu mustahil dapat merasakan yaitu martabat yang kedua, apalagi yang ketiga. Itu mungkin yang pertama karena secara teori ilmu kan secara ilmu teori ilmu hakikat dia paham masuk. Orang-orang yang belajar ilmu kejawen itu pada level pertama memahami tengah hakikat itu mereka paham hakikat alam semesta. Cuma benar tadi, tapi dia tidak bisa yusyahidul haq fil kholqi. Dia masih bulet campur aduk. Nah di situ terkadang dia kelibet sama hawa nafsu. Akhirnya apa? Membenarkan tingkah lakunya yang melanggar syariat dengan dalih ini kan kehendak Allah, gitu kan. Ini kehendak Allah, melakukan pelanggaran syariat ini kehendak Allah. Nah ini sering terjadi seperti itu. Nah bagi orang yang tidak punya guru atau tidak dibimbing oleh seorang guru, maka dia akan semakin kepleset semakin jauh. Bahkan merembetnya kepada yang haram-haram. Karena yang enteng-enteng dianggap biasa gitu, itu merembetnya pasti ke haram-haram yang levelnya tinggi. Wah ini Allah juga, ini Allah juga. Nah ini bahaya di situ. Jadi jelas ya, kalau orang ngaji tuhfah bener, ya paham yang dimaksud ini, nggak mungkin orang ngaku paham martabat 7 kemudian nggak sholat gitu. Itu. Karena ini syarat utama. Yang kedua, thariqah. Thariqah itu yang diambil apanya sih? Gitu. Thariqah kan perjalanan. Setelah paham ilmu, kemudian kita berproses mengamalkan ilmu. Nah, karena ini ilmu batin, maka pirantinya untuk sebagai alat yaitu zikir. Gitu. Lah zikir yang recommended bagi para salik yang sudah memahami ilmu tasawuf supaya bisa merasakan yaitu zikir yang memiliki sanad muttasil sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi wat thariqah dia harus dapat zikir itu ibarat punya SIM gitu loh. Kamu zikirnya apa? Ini nafi isbat. Gurumu siapa? Oh dari Qadiriyah Naksabandiyah. Oh ya berarti aman. Dari mana? Oh ikut Satariyah. Oh dari mana? Naksabandiyah. Itu jalurnya jelas aman. Terus jangan sampai kamu zikir apa? La ilaha illallah. Dari mana? Dari Google. Gitu. Nah ini yang tidak kompatibel. Maksudnya apa? Zikir ini ada ruhnya, ada asrornya. Kalau ngambilnya dari Google,
Ya nanti yang mentransfer, mengkoneksikan nur ilahiyahnya dari mana? Ya, masa dari Google gitu kan? Gitu. Maka di kitab Tambi Al-Mahsi itu man lesa lahu syekhun fasyehu syaitonun. Itu kalau enggak zikir enggak punya syekh, apalagi asal comot ya fasyehu syaitonun itu. Jadi prinsip liman khalafas syariah wa thariqah ini menjadi kunci bagi para salik yang sudah paham ilmu hakikat untuk bisa merasakan sampai pada tahapan fana. Itu harus tertib syariat dan thariqahnya. Tentu kalau ini istiqomah, baru suatu ketika diberikan anugerah naik pada martabat yang ketiga, yaitu martabat baqo, atau dengan kata lain mampu syuhudul haq fil khalqi atau syuhudul khalqi fil haqqi. Itu. Jadi ini penting, liman khalafas syariah wa thariqah, ini kata kunci. Ya, banyak sekali tadi yang saya katakan orang yang belajar martabat 7 kemudian penekanan ini enggak disampaikan. Seolah-olah yang penting sudah paham hakikat gitu kan, terus selesai gitu. Ya ternyata kan ada rangkaiannya, ada panduan prakteknya. Makanya kalau gurunya itu guru yang paham ilmu hakikat, ya pasti ini akan menjadi syarat utama. Itu. Karena apa? Karena tidak mungkin orang yang ruhaninya akan bisa mendapatkan anugerah naik pada posisi yang tinggi, ya, kalau dia prosesnya tidak mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Jadi tanpa syariat langsung loncat gitu, ketemu Nabi gitu lah. Ya Nabi, terus Nabi, iya, Nabi bilang, aku nggak kenal kamu gimana, gitu kan? Wong kamu nggak ikut syariatku. Kalau kamu umatku yang ikuti syariatku, gitu. Nah, kamu apa punya Nabi lain kan gitu kan? Itu ini penting. Fadlan terlebih ini anil martabatil akhirati, dari martabat yang akhir, yang tadi martabat yang ketiga tadi. Terlebih kalau orang yang posisi pada martabat ini ya harus lebih disiplin lagi, tidak mungkin meninggalkan syariat dan thariqah gitu loh. Nggak mungkin berani gampang ninggal ke sholat gitu, kecuali ada udzur syar'i gitu. Ya. Jadi fadlan terlebih anil martabatil akhirah, ya, yaitu martabat yang akhir. Allati hiya a'la, yang itu adalah paling tinggi mimma siwaha, dari selainnya. Itu. Minal martabataini, dari dua martabat as-sabiqah ini yang lebih dulu. Jadi artinya ya seorang wali yang kamil mukamil, ya kalau menurut penjelasan di sini ya, yang syariat thariqahnya itu berjalan secara istiqomah. Itu. Jadi artinya dengan pandangan ini kita nggak terlalu kaget gitu kalau di luar gitu kan ada yang aneh-aneh, itu nggak kaget. Itu maksudnya kalau nggak sesuai prinsip-prinsip ini ya, pasti ujung-ujungnya pasti bohong gitu kan. Gitu. Seperti yang dulu pernah heboh, ada orang yang mengaku memiliki martabat tertinggi gitu kan, tapi syariah dan thariqahnya menurut kesaksian orang yang melihat ya tidak pernah memberikan contoh keteladanan bagi para murid. Toh akhirnya ujung-ujungnya ya kebongkar. Akhirnya ujung-ujungnya pasti ya
ketahuan gitu loh. Ya berbeda dengan para mursyid yang kamil mukamil, yang tertib syariat dan hakikatnya, ya Allah mau menyembunyikan makomnya gitu, karena orang yang diberikan anugerah makom ini kalau nggak bisa megang juga menjadi bencana gitu. Misalnya ada orang yang diberikan anugerah makom wali, terus batiniahnya nggak siap, akhirnya kan apa yang terjadi? Ya jalannya sudah miring-miring gitu. Kenapa? Merasa wali gitu. Terus ada orang nggak cium tangan gitu kan, ciumnya nggak bolak-balik gitu. Ini kan godaan batin gitu loh. Dan itu kan memang ada cerita orang yang diangkat menjadi wali, walinya wali kutub lagi kan. Akhirnya juga pada masanya, ya pada waktunya pasti akan ditunjukkan oleh Allah. Itu. Akhirnya keganjilan-keganjilan itu ditampakkan oleh Allah dengan berbagai macam cara. Gitu. Gitu. Oh ternyata ngakunya wali kutub, ternyata biasa saja gitu kan. Nah, itu akibat batiniahnya belum siap, tapi sudah merasa wali kutub itu. Ini bahaya gitu kan. Gitu. Nah, terus lebih baik kemana? Ya lebih baik yang disembunyikan, yang mastur gitu. Yang mastur ini lebih menyelamatkan, ya, batiniahnya itu. Karena kalau diungkap, oh kamu wali ya, terus iya gitu kan. Terus nanti temennya ngomong-ngomong gitu, coba saya minta air putih dong gitu. Ternyata manjur gitu kan. Wah itu semakin heboh gitu. Itu antrian tamu udah, apalagi terus dikasih tim marketing gitu. Jadi gitu. Nah, tapi yang model-model begini biasanya ya sifatnya instan dan tidak tahan lama itu. Karena apa? Karena dari dasar batiniahnya itu belum kokoh. Kalau belum kokoh, ya itu tadi, kena sedikit godaan jadi wali, nggak dicium tangannya, ya sedih dia gitu kan. Terus dalam acara nggak disebut namanya dengan syekh, nah ini kan berarti belum wali beneran gitu, karena dia masih berharap sesuatu dari makhluk, masih berharap pujian makhluk itu. Kalau wali beneran ya sudah tidak melihat itu gitu. Ya, jadi ini prinsip liman khalafas syariah wa thariqah. Jadi terlebih fadlan anil martabatil akhirah. Ya. Kalau ada yang kaku mursyid kamil mukamil gitu kan, subuhnya jam 8 terus jam 9 gitu ya. Ya kalau misalnya sekali-sekali ketiduran karena malamnya melek, sekali-sekali gitu agak dimaklumi gitu, karena namanya manusiawi. Tapi kok tahunan begitu terus gitu. Nah ini dari kriteria ini sudah nggak masuk. Artinya Allah nggak mungkin ngangkat derajat wali yang yang khalafas syariah wa thariqah itu nggak mungkin gitu loh. Kalau dia ngaku-ngaku sih boleh nggak apa, tapi dari kriteria ini nggak mungkin. Paling tidak Allah sudah mulai menjaga dari tertib syariatnya, tertib thariqahnya itu. Jadi rasa mahabbahnya melaksanakan syariah itu semakin tinggi, karena ibarat ya ini kan perintah Allah gitu kan. Bagaimana mungkin kalau saya abaikan gitu. Yang parah lagi
ya mengutamakan sholat sunnah, ya sholat malam, kemudian subuhnya tidak dianggap penting. Nah ini sudah kebalik-balik gitu. Ya utama yang fardu dulu, sunnah itu kan pelengkap. Tapi mau yang ideal ya sunnahnya dijalanin, yang fardu jangan ditinggalkan. Gitu. Nah, jangan sampai kebalik-balik ngejar sunnah, yang pokok ditinggalkan. Gitu. Ya, itu kalau orang Jawa kehilangan modal gitu. Ya, jadi sudah jelas posisinya. Nah, jadi Syekh Fadlullah Al-Buranfuri ya, termasuk para ulama muhakkikin yang ngaji martabat 7 Tuhfah, pasti tertib disiplin secara syariat, thariqah dan hakikatnya. Itu. Jadi pemahaman hakikatnya dibungkus dengan praktek zuhud tadi. Wa anna jami'al mawjudati min khaisul wujud ainul haqqi subhanahu wa ta'ala. Ya, ini penjelasan teori tentang hakikat wujud. Wa anna jami'al wujudi, dan sesungguhnya semua yang mawjud, ya, yang mawjud itu seperti alam semesta seisinya, termasuk diri kita. Min khaisul wujudi, dari sisi wujud, ya. Ainul haqqi itu ainul haq. Ainul haq itu ya intisari daripada al haq. Itu. Wa ta'ala, dan maha tinggi. Sedangkan wal ghairiyatu, dan selainnya, iktibariyatun, bersifat iktibari. Maksudnya begini. Contohnya beginilah. Pohon jambu ya yang sudah besar gitu. Itu kan maujudat. Itu secara esensi asal usulnya dari biji gitu. Jadi itu disebut dengan ainul haq gitu ya. Jadi pohon jambu yang sudah besar, ada ranting, ada daun, ada itu. Ya, itu kan dulunya dari biji. Nah, maka ketika mandang pohon jambu secara hakikat, ya hakikat itu ya asal usulnya dari biji gitu. Tapi itu hakikat. Sama kayak segala maujudat yang mewujud di alam semesta, hakikatnya ya kembali kepada Allah. Ya, terus makhluk manusia, diri kita yang wujud sekarang, hakikatnya ya kembali kepada Allah. Itu yang disebut ainul haq. Tapi itu ranah i'tiqad ya. Tidak boleh kemudian didzohirkan gitu. Manggil pohon jambu, itu biji gitu kan. Ya ini yang nggak boleh tuh gini. Terus lihat gunung, itu Allah lah, ini yang nggak boleh. Terus lihat diri kita, saya Allah lah, itu yang nggak boleh. Gitu. Jadi pemahaman soal hakikat esensi tadi itu bersifat i'tiqadi. I'tiqad yang sifatnya batiniah. Hakikatnya. Itulah. Wal ghairiyah, ghairiyah itu wujud fisikly ini ya tadi secara syariat ya kita ngikutin aturan bahasa syariat. Itu karena semua sudah diberikan nama masing-masing ya. Pohon juga Allah sudah memberikan nama pohon beragam bentuknya, binatang juga sama, manusia juga sama, setiap manusia punya nama, lah panggillah nama-nama itu yang disebut wal ghairiyah iktibariyah.
Artinya itu majazinya. Hakikatnya ya kembali kepada Allah kalau bicara hakikatnya. Lah disinilah diperlukan tadi praktek yang proporsional. Satu sisi bisa memandang ainul haq, ya. Sisi lain ketika bermasyarakat, berkomunikasi bisa memandang secara iktibari atau secara majazi. Oh ini Mas Dio, gitu kan. Oh ini Mas Aziz, gitu. Nah, soal yang ainul haq itu rahasia batin kita, itu nggak boleh untuk didohirkan. Wa amma min haisul haqiqati, ya, dan adapun dari sisi hakikat, ya, dari sisi hakikat ini falqulu wal haq, ini sisi hakikat dari alkul, ya, alkul semuanya itu berarti ya alam semesta seisinya termasuk diri kita. Wal haq, dia sesungguhnya adalah al haq. Ini secara hakikat, gitu. Ya tadi yang sudah saya ceritakan, pohon jambu tadi itu hakikatnya ya biji, gitu. Tapi kan sudah berbentuk, ada daun, ada ranting. Nah ini sudah punya nama, gitu. Nah hakikatnya dari biji. Itu. Wa misaluhu, dan perumpamaannya al-hubabu seperti hubab. Tahu hubab? Hubab itu inilah. Kalau di laut kan di pinggir itu ada namanya untuk kalau bahasa Jawa. Kalau bahasa Indonesianya itu buih. Laut itu kan, kalau air sudah sampai ke pinggir itu kan, nah, itu ada buihnya. Untuk kalau bahasa Jawa untuk, nah, bahasa Jakarta buih. Bahasa Arabnya hubab. Wal mauju, dan ombak. Wa kaunus salji, dan adanya salju. Fa inna kullahunna, maka sesungguhnya semuanya min haisul haqiqati, dari sisi hakikat, ainul ma'i, itu esensinya adalah air. Maksudnya ada banyu, ya. Terus digulung oleh angin, jadilah namanya ombak, gitu. Ombak itu air yang digulung oleh angin, ya. Ombak itu apa? Ya air, gitu kan. Terus akhirnya sampai ke pinggir, jadilah buih. Lah buih itu apa zatiahnya? Ya air juga, gitu. Maka dengan perumpamaan ini ya persis tadi, biji jambu kemudian berproses menjadi wujud jambu yang besar, ya, ada daun, ada ranting, ada pohon, ada batang. Nah itu hakikatnya ya dari biji jambu. Itulah ini bicara hakikat. Nah, ini yang disebut min haisul hakikat. Lah hakikat itu ranahnya iktikodi, keyakinan. Tidak perlu didohirkan. Ketika mendohirkan, ya menggunakan bahasa syariat. Itu. Wa kaunus salji wa min haisu ta'ayun ghairul ma, dan dari sisi ta'ayun itu ya keberadaan. Ya itu bukan ma itu. Misalkan untuk atau buih ya buih, gitu. Tapi kan zatnya asal usulnya apa? Ya air.
Ombak itu kan hanya istilah. Ketika angin digulung, ya, angin diterpa oleh angin, air diterpa oleh angin, kemudian jadilah ombak. Ini namanya ta'ayun. Esensinya apa? Ya tetap air. Wa kadzalika, dan demikian itu as-sarabu, yaitu fatamorgana. Ya, fatamorgana. Min haitsul hakikati, dari sisi hakikat itu ainul hawa, yaitu esensi daripada hawa angin. Itu fatamorgana. Ya, fatamorgana itu kalau dikejar, oh ternyata dia ainul hawa. Wa min haitsu ta'ayyuni, dan dari sisi ta'ayyun itu ghairul hawa, selain bukan hawa, bukan angin. Wasyarabu, dan bermula fatamorgana fil haqiqati, secara hakikat hawaun, itu hawa, yaitu angin. Ya, pelangi kan ada merah itu. Zuharut bisuratil ma, dia muncul dengan rupa air. Wadalailu ad-dallati ala wahdatil wujud, sedang bermula dalil yang menunjukkan tentang wahdatul wujud kasiratun, itu banyak. Wa'lam bisawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Jadi dari penjelasan di atas, ya, kita semakin tahqiq secara ilmu, ya, sebab untuk mencapai pemahaman yang tahqiq ini, ya, prosesnya ya panjang gitu. Nah, dengan teori yang disampaikan oleh mu'alif tadi, ya, kita sudah memahami bahwa orang yang sudah tertarik dengan ilmu hakikat sampai paham teori-teorinya, itu terkadang belum bisa mempraktekkan secara benar. Itu belum bisa bagaimana memandang syuhud secara benar. Itu. Tapi kalau kita istiqomah, ya, seperti di dalam hikam itu dijelaskan, bisa jadi, ya, memang paham hakikat dulu nggak apa-apa, belum bisa syuhud nggak apa-apa gitu. Yang penting kita istiqomah. Suatu ketika Allah akan meningkatkan kualitasnya menjadi level yang kedua. Paham ilmu hakikat, paham cara syuhud, ya, terutama syuhudul haq fil khalqi. Nah, kemudian setelah kita istiqomah lagi, ya, dengan tadi tetap disiplin syariat dan hakikatnya, maka Allah bisa menaikkan lagi kepada martabat yang ketiga. Itu. Jadi dengan pemahaman teori ini, ya, kita bisa melihat posisi kita gitu. Kalau kita istiqomah dan kita tetap dalam koridor syariat dan thariqah yang istiqomah, bagi Allah, ya, mudah saja memberikan yang namanya anugerah-anugerah pengalaman dari martabat 1, martabat 2 sampai martabat yang ketiga ini. Bagi Allah itu, ya, mudah-mudah saja itu. Ya, nah, dari sini kita juga bisa paham itu. Akhirnya bisa ngerti yang antara wali beneran dan wali kurang bener itu kan. Dari tanda-tandanya akan kelihatan gitu. Dari teori ilmu ini gitu. Akan kelihatan. Kalau dia ngaku-ngaku, nah, pasti nanti waktu yang akan membuktikan gitu. Oh, ternyata bohong gitu kan gitu. Oh, ini katanya
di baiat jadi martabat wali kutub gitu kan. Nggak sesuai dengan prinsip-prinsip ini, ternyata terbukti bohong juga gitu. Jadi kita sudah diberikan prinsip-prinsip ya di dalam memahami hakikat dan mempraktekannya itu. Ya andai misalnya diberikan anugerah makom 1, 2, ketiga, ya lebih baik yang sifatnya tersembunyi itu lebih aman dan lebih selamat ya dibandingkan yang dituhirkan atau yang dimasyhurkan gitu. Karena ujian masyhur kalau batiniahnya nggak mapan, nggak siap, itu juga bisa menjadi racun. Itu sumun kotil itu. Jadi masyhurnya seorang murid tapi batiniahnya belum mapan, itu bukan menjadi rahmat tapi menjadi bencana. Karena apa? Ya pasti ya akhirnya ujung-ujungnya sifat-sifat nafsu yang tercela akan muncul semua karena belum berhasil menundukkan nafsu yang matmumah sampai ke akar-akarnya. Ini yang menjadi tantangan bagi para salik. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan lahir batin oleh Allah, bisa istiqomah dan diberikan kekuatan sebagaimana yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hamba Allah yang sholihin dan hamba-hamba yang mukhlisin. Amin ya rabbal alamin. Cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kalau ada yang mau tanya.